Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Sakina dengan NPM 0321011347. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan ialah bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran, yang kedua fungsi evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga prinsip evaluasi pembelajaran. Baiklah, sekarang yang akan saya jelaskan ialah bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran. Secara garis besar ada dua macam bentuk penilaian, yaitu bentuk tes subjektif dan bentuk tes objektif. Baiklah, yang pertama itu tes subjektif. Tes subjektif ini biasa disebut juga sebagai tes esai. Yang dimaksud tes esai ialah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya itu merupakan karangan atau kalimat yang panjang-panjang. Yang kedua ialah tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, karena jawabannya antara benar ataupun salah, dan skornya itu antara 1 dan 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya itu objektif. Tes objektif ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Baiklah, sekarang kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin, fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran ialah yang pertama itu fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua itu fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Dan yang ketiga itu fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Sementara itu, fungsi evaluasi pembelajaran menurut Sujana dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yakni yang pertama itu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, yang kedua sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, yang ketiga dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar antara lain adalah yang pertama itu sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua itu objektif, berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga itu adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat itu terpadu, yang berarti penilaian ini merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
keenam menyeluruh. Yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang berarti penilaian ini mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh itu sistematis, yang berarti penilaian ini dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan beracuan pada kriteria, yang berarti penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kesembilan akuntabel, berarti penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, dan maupun hasilnya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya mengenai bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata dan ada yang kurang dari materi saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.